Karena sekarang bisa aja orangnya di rumah tapi sinyalnya ke seluruh dunia kan. Orangnya di rumah tapi akunnya live. Jadi nggak harus fisiknya keluar. Fisiknya di rumah pun dia bisa melakukan kesalahan itu gitu. Makanya titip kepada Allah. Kalaupun kita udah titip kepada Allah terjadi na'udzubillah min dzalik, maka titipan kita itu tetap dijaga sama Allah. Apa yang dijaga? Allah akan menggantikan untuk kita yang lebih baik dari apa yang sudah hilang. Orang yang 8 tahun telah menjadi suami saya dan saya sangat percaya ternyata tega menyakiti saya dan anak saya. Saya berusaha memaafkan. Suami memohon agar rumah tangga kita dibangun kembali dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Akan tetapi saya masih tidak 100% percaya pada suami. Seringkali saya curiga terhadap suami saya jika dia pergi keluar rumah. Kecurigaan saya ini sering menjadi alasan pertengkaran kita. Bagaimana saya harus menyikapi rasa curiga saya ini? Bagaimana cara saya agar bisa ikhlas dan membangun rumah tangga ini kembali dengan suami? Mohon saran dan arahannya Ustadz. Pengalaman, saya belum punya pengalaman kayak gitu soalnya. Enggak, bukan belum, jangan. Dokter itu saya pernah baca saat nonton salah satu YouTube, saya lupa gitu dokter. Ada dokter bilang itu nyatanya semua dokter itu ketika ada pasien yang sakit, pasien itu menyatakan sakitnya dan dokter memberikan obatnya. Dan dokter itu mengatakan obat itu nyatanya penyakit itu nggak pernah bisa disembuhkan dan obat itu bukan untuk menyembuhkan, tetapi buat menjeda atau meredah. Maaf ya, mungkin sama hal kasusnya sama kayak ini kan penyakit ya. Mau meminta maaf apapun penyakit ini, itu bakal akan caranya keluar lagi nanti untuk dia kambuh lagi. Nah bagi saya yang belum punya, jangan pernah punya pengalaman ini, kan berusaha untuk sembuh itu kan hal yang mahal ya. Sesuatu yang udah kita capek-capek obatin, tapi kemudian menumbuhkan luka kembali, itu hal yang paling merugikan bagi kita. Capek-capek kita ngobatin hati kita, kemudian luka itu timbul kembali. Gara-gara kemarin kita memaafkan dia sekali, 2 kali, 3 kali. Nah bagi saya daripada menumbuhkan luka lama yang udah terkubur, kemudian luka itu kembali dikambuhkan lagi, lebih baik gak usah mengingat lagi luka-luka itu. Dengan cara nggak lagi menerima penyakit yang udah kita nggak sanggup untuk mengobatinya, gitu sih. Nggak ada kata maaf untuk pelaku selingkuh. Karena saya khawatir ketika dia keluar rumah, apa yang saya takutkan itu terjadi kan. Ini saya terlepas dari mereka mau bertahan atau mau udahan ya. Tapi tentang bagaimana cara menghilangkan kekhawatiran kita terhadap pasangan. Karena di luar sana itu kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Ada satu hadis tentang menjaga diri kita biar nggak anxiety. Ini hadis tentang kecemasan. Kata Nabi SAW, ini hadis riwayat, coba saya cek ya. Ibnu Hibban dengan derajat sahih. Kata Nabi, Innallaha idza studi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipin sesuatu, maka dia jaga. Sehingga cara terbaik untuk melawan kecemasan kita terhadap sesuatu yang kita cintai dan kita protect adalah titipkan dia kepada Allah. Anak, pasangan, harta, pekerjaan, titipkan kepada Allah. Termasuk diri kita sendiri. Makanya ketika kita safar kan ada doa Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkaulah teman dalam perjalanan untuk menjaga aku dan engkau juga yang aku titipkan keluargaku yang aku tinggalkan. Wal khalifatu, khalifah itu artinya yang meneruskan atau yang mewakili. Wal khalifatu fil ahl. Engkau yang kalau selama ini aku di rumah aku jaga mereka. Sekarang aku safar, secara syariat nggak ada yang jaga mereka, maka jagalah mereka sebagai khalifah aku ya Allah. Jadi anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Itu kalimat menitipkan keluarga dalam bahasa doa safar. Atau kalian bisa pakai bahasa Indonesia, ya Allah aku titip keluarga aku, ya Allah aku titip suami aku, ya Allah aku titip istri aku, ya Allah aku titip anak aku. Bahkan ketika di rumah pun kita titip, karena sekarang bisa aja
Orangnya di rumah tapi sinyalnya ke seluruh dunia kan. Orangnya di rumah tapi akunnya live. Jadi nggak harus fisiknya keluar. Fisiknya di rumah pun dia bisa melakukan kesalahan itu gitu. Makanya titip kepada Allah. Kalaupun kita udah titip kepada Allah terjadi na'udzubillah min dzalik, maka titipan kita itu tetap dijaga sama Allah. Apa yang dijaga? Allah akan menggantikan untuk kita yang lebih baik dari apa yang sudah hilang. Nggak akan kecewa orang yang meminta kepada Allah. Jadi semua yang sudah naik ke langit tidak akan kembali kecuali doa. Semua yang naik ke langit tidak akan kembali kecuali doa. Maka sampaikan kepada Allah doa-doa titipan kita, pasti dia akan kembali ke bumi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi pakai aja hadis itu, innallaha idzastudi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga, dan saya percaya itu banget. Saya percaya itu banget. Kalaupun terjadi apa yang kita nggak sanggup menanggungnya, Allah pasti punya rencana terbaik yang kita belum ngerti sekarang. Suatu saat kita akan ngerti.